Apa hasil penelusuran polisi terhadap para pelaku yang memproduksi film porno di 3 tempat di Jakarta ini, pemirsa? Kami ajak Anda berbincang langsung bersama dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Selamat sore Pak Kabid Humas, Pak Trunoyudo. Selamat sore Mbak Syira, Mbak Ken. Ya, Pak, sejauh ini apa-apa saja fakta yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Ada berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, kami jelaskan Polda Metro Jaya dalam hal Direktorat Reserse Kriminal Khusus ya telah menetapkan tersangka, yaitu 5 tersangka. 5 tersangka ini tentu memiliki peran-peran yang berbeda, dan di antara salah satunya adalah seorang wanita yang sekaligus sebagai sekretaris dan juga perannya sebagai talent. Nah, kemudian proses ini juga masih sementara terus bersinambungan, masih melakukan proses penyidikan, dan tentunya kita masih sama-sama menunggu dari penyidik. Iya, sebenarnya bagaimana cara mereka mengedarkan hasil film tersebut hingga akhirnya didapati ketahuan? Ya, yang pertama salah satu tersangka atas nama I ya. Ini I membeli seperti biasa website ya, melalui pesanan online di Google, kemudian membuat salah satu website dengan salah satu nama, di sini adalah Kelas Bintang. Nah, kemudian ini dijadikan suatu sarana yang kemudian nanti untuk didistribusi pada saat produksi-produksinya dibuat. Nah, kemudian dalam proses website, kemudian sudah ada produksinya, kemudian ada pemerannya. Ini kemudian dibuatlah yang namanya paket berlangganan. Sehingga orang-orang yang memang masuk ke website tersebut untuk mendapatkan hasil daripada produksi tersangka atau para tersangka ini berbayar dari mulai 50.000 dalam konteks harian ya, kemudian 1 minggu 150.000, dan sampai dengan 1 bulan ataupun 1 tahun juga itu sekitar 250.000 dengan sampai 500.000 rupiah, begitu Mbak Syira. Ya, Pak, lalu bagaimana mereka ini mempromosikan begitu website yang digunakan untuk menjual hasil produksi film pornonya? Ya, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama ya, terkait dengan situs-situs atau website yang ada di media sosial ya. Tentu ini perkembangan teknologi, ada hal sisi yang negatif maupun positif. Tentu ini menjadi partisipasi perhatian daripada seluruh masyarakat juga. Tentunya selain daripada mereka melakukan marketing ataupun pemasaran ataupun sosialisasi, ini juga harus dijadikan suatu temuan. Jadi temuan berdasarkan penyelidikan awal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus ini kan telah dilakukan sejak Juli. Sejak Juli, kemudian kita lihat ada website ini ada viewer, ada juga followernya, hampir kurang lebih sekitar 10.000 di sini pelanggannya. Nah, tentunya ini juga membuat adanya suatu kecurigaan bagi penyidik, kemudian dilakukan pendalaman, dan kemudian telah kita dapati isinya adalah terkait dengan konten-konten film dewasa atau pornografi. Maka dalam hal ini penyidik selain menggunakan dengan Undang-Undang ITE juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Mbak Syira, Mbak Ken. Iya, Pak Kabid, ini kan mereka sudah memproduksi 120 film. Artinya apa saja yang bisa membuat mereka ini luput tidak diketahui begitu? Iya, dalam rentan waktu sekira awal 2022 sampai dengan saat ini, pada saat posisi proses penyelidikan dan kemudian penyidikan ini didapati 120. Tentu ini penyidik masih terus mendalami terhadap 120 ini, apakah memang bagian daripada produksi keseluruhannya dari peran para pelaku ini, ataukah juga mengambil dari konten-konten yang lain, ataukah memang 120 ini murni merupakan daripada hasil produksi para pelaku. Tentunya ini saya sampaikan di awal, proses penyidikan masih sinambungan ya, secara simultan kita akan lakukan terus proses pemeriksaan, bahkan dengan talent-talent yang kita dapati pada data penyidik, ini masih ada 17 yang akan kita lakukan proses pemeriksaan dan pemanggilan
yang kira-kira sekira minggu ini ya, sekira hari Jumat ini telah dilakukan pemanggilan. Dan yang paling utama adalah penyidik juga telah memberikan surat ya kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap website yang 3 yang kita dapati. Jadi ada 3 website di sini ya. Pertama ada Toge Film, Bos Cinema, dan Kelas Bintang. Ini tentu akan dilakukan kolaborasi dengan Kominfo. Dan terakhir juga penyidik juga akan melakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening bank pelaku terkait dengan hasil ataupun perputaran finansial dari peristiwa yang terjadi ini. Baik, kita akan tunggu dan ikuti nanti agenda berikutnya pemanggilan ya Pak untuk sejumlah orang yang terlibat dalam produksi film porno ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisno Andiko sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.